kabarnya? Luar biasa, amin. Yang setuju katakan amin. Biarlah kita boleh memasuki bulan kelima ini, di bulan Mei ini, kita boleh percaya, kita boleh tetap terus menyembah Tuhan dimanapun kita berada, amin. Kita bawa hati kita, biarlah kita bawa ucapan syukur kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Melalui ibadah online ini, mari kita siapkan hati kita bawa kerinduan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, angkat kedua tangan kita pagi ini. Kami mau datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Bulan demi bulan sudah berlalu ya Tuhan. Waktu demi waktu sudah berlalu ya Bapa. Tapi kami percaya kasih-Mu tak pernah berlalu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari naikkan ucapan syukur. Kalau kita boleh dapat memasuki bulan ini, di bulan kelima ini, mari naikkan syukur.
segala raja ya Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari yang di rumah bersama-sama bertepuk tangan aja.
lagi biar kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau orang yang sungguh luar biasa. Kami boleh berkirang akan Engkau Tuhan. Dalam pagi ini kami akan menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kudus. Kau sungguh baik. Terima kasih.
sinarnya cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu. Kami tahu cintamu lebih dari samudra, kesetiaanmu Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih atas cintamu. Katakan sekali lagi dengan segenap hati, terima kasih, terima kasih atas cintamu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia yang paling meriah. Saudara yang ada di rumah-rumah, saudara yang dimanapun berada, saudara yang menyaksikan siaranmu, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Dia. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, sebab kemurahan-Mu, sebab kebaikan-Mu dan anugerah-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih setiamu turun-temurun dalam hidup kami, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru bagi kami setiap hari, selalu baru bagi kami setiap pagi. Haleluya, haleluya. Kami berikan pujian ini, kami berikan kemenangan, kami berikan kemuliaan, kami berikan penyembahan dan mazmur kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang layak ya Tuhan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau ajaib, perkasa dan mulia. Engkaulah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Engkaulah Allah kami dan kami adalah umat-Mu Tuhan. Engkaulah mempelai kami dan kami adalah kekasih-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menyebut kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Kami bersyukur kami masih ada dan boleh beribadah bersama-sama. Mari Tuhan Yesus berkati ibadah online ini. Bila firman-Mu, berkat-Mu, hadirat-Mu, pengurapan, mujizat dan terobosan itu sampai ke atas setiap hidup umat-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka sedang menyaksikan pada online ini dan media sosial Tuhan. Aku percaya mujizat itu tetap terjadi dan berkat itu tetap turun ya Tuhan. Lindungi dan jagai, tutup buku senantiasa dengan kuasa darah-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Kami senantiasa doakan bangsa kami, Indonesia yang kami kasihi, yang kami cintai ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, pulau demi pulau, pemerintahan demi pemerintahan, yaitu gubernur, wali kota, bupati, lebih lagi presiden, wakil presiden, Tuhan, pemegang-pemegang otoritas di atasnya Tuhan. Kami doa berikan mereka hikmat pengertian, mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, tindakan yang tepat ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Setiap pasien yang mengalami sakit ya Tuhan, kami doakan Tuhan dari tempat ini. Biarlah kami lepaskan berkat, mujizat, kesembuhan. Biarlah dipulihkan, disembuhkan, bahkan Kau memberikan kekuatan 2 kali lipat ya Tuhan. Berkati para dokter yang menangani, berikan mereka juga perlindungan dan penyertaan Tuhan. Malaikat-Mu yang berpasukan menjagai mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan siapkan hati kami untuk mau persembahan dan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan hati gembira sukacita, sama-sama katakan amin, amin. Mari saudara silakan duduk kembali. Saudara ada di rumah di tempat ini, saya percaya kabar saudara luar biasa. Kita memasuki bulan yang kelima di tahun 2020 ini. Bulan 5, angka 5 bicara soal anugerah Tuhan. Dan saya percaya di bulan ini pun
apapun kondisi keadaan kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, pergumulan, mungkin jalan buntu, mungkin kesesakan, saudara ya, saya percaya ada anugerah, ada kemurahan, ada kasih setia dan berkat Tuhan yang turun atas hidup saudara. Dari tempat ini kami lepaskan damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah untuk hidup saudara. Apapun yang saudara kerjakan, kiranya Tuhan sertai, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sehingga apapun yang dipercayakan Tuhan dalam tangan kita, Tuhan lipat gandakan. Semuanya boleh bertambah-tambah, dan berlipat kali ganda untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan cepat, dengan judul khotbah pengharapan di masa sukar. Kita tahu hari-hari ini kita menghadapi yang namanya masa sulit atau masa sukar. Semua orang mengalami itu, tidak peduli dimanapun berada, kita mengalami hal yang sama. Nah, di masa-masa seperti ini kita butuh yang namanya pengharapan. Jadi kita akan belajar pengharapan di masa sukar. Harapan itu apa sih? Harapan adalah satu keinginan yang ingin dicapai, apapun juga. Setiap orang saya percaya punya pengharapan, besar atau kecil. Mungkin atau tidak mungkin pengharapan itu, sulit atau mudah yang namanya pengharapan itu, dan sebagainya. Orang sakit berharap sembuh, orang susah berharap ditolong, orang miskin berharap dia jadi kaya, orang yang sedang berlomba dalam satu perlombaan dia berharap dia menang, dan seterusnya, saudara. Nah, kita akan baca sama-sama di dalam Roma 4 ayat 18. Kita akan belajar bagaimana seorang yang bernama Abraham di masa sulit, di masa di mana pengharapan itu tidak ada, dia tetap berharap juga. Roma 4 ayat 18. Kita akan baca sama-sama. Kalau saudara bisa lihat Alkitabnya, atau saudara bisa dengarkan firman yang saya bacakan ini, atau saudara bisa lihat di belakang layar firmannya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan atau dijanjikan Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Garis bawahi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan akhirnya dia percaya. Sebenarnya kalau kita mau baca ayat ini, Abraham sudah kehilangan yang namanya iman dia. Abraham sudah kehilangan yang namanya kepercayaan dia. Masa penantian yang panjang membuat pengharapan seseorang itu hilang, sirna, luntur, saudara. Dan itu juga yang terjadi atas hidup yang namanya Abraham. Janji Tuhan sekian tahun membuat sekali lagi pengharapan seseorang mungkin menjadi pudar, bahkan hilang. Nah, Alkitab berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham akhirnya berharap dan akhirnya percaya juga. Nah, kita akan baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita akan gabungkan dua ayat ini bersama-sama dan kita akan bahas. Ibrani 11 ayat pertama, baca 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang menjadi pengharapan kita. Nah, untuk berharap kita butuh yang namanya iman atau percaya. Karena iman itu adalah dasar pengharapan kita, dasar daripada apa yang kita harapkan. Nah, orang yang tidak punya iman atau tidak punya rasa percaya, kepercayaan, akan sulit untuk berharap. Bagaimana kita berharap kepada sesuatu yang tidak kita percayai? Nah, orang yang tidak berharap sebenarnya tanpa disadari orang itu tidak memiliki iman atau percaya, karena iman di dalam dia tidak bekerja. Bagaimana pengharapan itu sendiri, saudara? Saya akan kasih contoh sederhana. Mungkin ini pernah terjadi dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Pernahkah saudara suatu kali waktu duduk makan di warung makan, di rumah makan, di restoran, di tempat makan, nah kebetulan di tempat makan itu ada seekor kucing yang berkeliaran. Dan kucing itu menghampiri saudara, duduk manis sambil menatap muka saudara dengan memelas, butuh belas kasihan, dan sambil mengeong-ngeong dia minta sesuatu dengan bahasa dia, saudara. Berharap saudara melemparkan makanan untuk dia. Mungkin kadang-kadang saudara menjadi risih dan usir kucing itu. Ada kucing yang pergi langsung,
Ada kucing yang balik lagi, saudara. Ya, dan tetap berharap bahwa saudara akan melemparkan makanan itu untuk dia. Dia duduk manis lihat saudara. Nah, kucing itu nggak tahu saudara lagi makan apa. Kucing itu juga tidak tahu bahwa saudara itu adalah orang yang suka kucing atau tidak, alergi terhadap kucing atau tidak. Dia tidak tahu. Kucing itu tidak tahu bahwa saudara adalah orang yang murah hati atau tidak. Kucing itu tidak tahu saudara lagi bad mood atau tidak. Kucing itu tidak mengerti bahwa saudara sedang dimarahi bos atau sedang dipuji oleh bos. Dia tidak mengerti itu dan sebagainya. Tapi dia terus berharap, dan akhirnya saudara akan mengambil sedikit makanan dan melemparkan kepada dia, dan dia makan dan dia senang. Mungkin saudara tersenyum dan saudara sudah melakukan sesuatu yang baik. Nah, satu kali ada seorang perempuan Kanaan. Waktu Yesus ke daerah Tirus dan Sidon, seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus dan berharap pertolongan daripada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Orang yang kerasukan setan aja susah, saudara. Tapi setan ini membuat anak perempuan ini yang namanya dalam penderitaan. Sebagai seorang ibu, mungkin dia sudah berharap banyak kepada tetangganya, kepada orang yang dia percayai, tapi tidak ada jalan keluar. Akhirnya dia datang kepada Tuhan Yesus dengan satu pengharapan yang kuat dan minta pertolongan dan mohon jawabannya. Nah, Yesus waktu dimintai tolong oleh perempuan Kanaan ini, Yesus tidak menjawabnya, saudara. Bahkan murid-murid daripada Tuhan Yesus minta Yesus untuk mengusir perempuan ini karena dia berteriak-teriak. Dan Yesus katakan bahwa dia hanya datang untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi kalau saudara baca di dalam Matius 15 ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saya percaya perempuan ini punya satu pengharapan yang kuat untuk ditolong oleh Yesus. Sekalipun Yesus sudah tidak menjawab dia, dan murid-murid dengan jelas minta Yesus untuk mengusir dia, tapi perempuan ini, saudara, justru datang mendekat dan menyembah di hadapan Yesus dan minta tolong dengan satu pengharapan yang besar, saya percaya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ayat 26, Yesus menjawabnya lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bukan hanya dia ditolak, bukan hanya niatnya diusir, tapi Yesus memberikan satu perumpamaan, satu kiasan bahasa yang pasti perempuan ini mengerti bahwa tidak baik mengambil roti untuk anak-anak itu diberikan kepada anjing. Tapi lagi-lagi pengharapan ini, saudara, membuat wanita ini tetap bertahan dan mengharapkan pertolongan. Pengharapan di masa-masa sukar hari-hari ini justru yang sedang kita butuhkan. Banyak orang kehilangan pengharapan di masa-masa sukar seperti ini, saudara. Nah, pernahkah saudara ketemu dengan orang yang seperti ini? Berharap minta tolong kepada saudara sampai sujud-sujud. Kalau bahasa Palembang, bahasa kita di sini, minta nyawa katanya. Aduh, tolonglah, minta nyawa nian katanya. Nah, itu sudah minta dan berharap banget untuk kita tolong. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, perhatikan baik-baik. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya langsung sembuh. Nah, waktu Yesus berkata, hai ibu, imanmu atau besar imanmu, saya percaya di dalam iman yang besar ada pengharapan yang besar. Sebaliknya di dalam pengharapan yang besar ada iman dan percaya yang besar juga. Nah, waktu kita minta tolong kepada seseorang, kita harus percaya bahwa orang itu sanggup menolong kita. Kita harus percaya bahwa orang itu mau menolong kita. Sama halnya dengan Tuhan. Waktu kita berharap kepada Tuhan, yang harus kita perhatikan dan garis bawahi adalah kita harus berani percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan Tuhan sanggup, bukan cuma sanggup, dia mau menolong hidup kita. Yang setuju mengerti katakan amin, saudara. Saya bisa kasih tahu kanan kiri keluarga saudara, ngomong Tuhan sanggup, Tuhan mau menolong kita. Tetap berharap di masa sukar seperti ini.
Pertanyaannya adalah kenapa banyak orang berhenti berharap? Atau kita tanya, kenapa sih kamu berhenti berharap? Dia selalu berkata begini, karena saya tidak mau kecewa. Pengharapan yang terus menerus tanpa ada jawaban, pengharapan yang terus menerus tanpa ada kesembuhan, pengharapan yang terus menerus tanpa ada jalan keluar, tanpa ada kata membuat orang menjadi kecewa. Dan akhirnya di dalam kekecewaan dia berhenti berharap, dia takut berharap, dia tidak lagi berharap. Nah, mari kita sama-sama lihat Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, Pak. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan yang namanya pengharapan. Ayat 5 dengan keras, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, sekarang kita balik ayat ini, saudara. Kalau tadi kita baca dari ayat 3 sampai 5, kita akan balik. Kenapa orang menjadi kecewa? Kenapa orang berhenti berharap? Kenapa? Karena dia takut kecewa. Nah, sekarang kita balik. Kenapa orang menjadi kecewa? Karena dia berhenti berharap, saudara. Karena kekecewaan itu membuat dia berhenti berharap. Nah, kenapa orang berhenti berharap? Karena dia tidak tahan uji. Lewati masalah bergumulan, dia putus asa, dia tidak tahan uji, dan dia berhenti berharap. Kenapa orang tidak tahan uji? Karena dia tidak tekun. Kecewa membuat dia berhenti berharap. Dia berhenti berharap karena dia tidak tahan uji. Kenapa dia tidak tahan uji? Karena dia tidak mau tekun di dalam yang namanya kesengsaraan. Orang tidak tekun karena dia tidak mau sengsara. Orang pengen cepat, pengen instan, pengen buru-buru, pengen serba yang namanya ekspres sekarang ini. Orang tidak mau melewati yang namanya proses. Kita harus sadari bahwa di dalam hidup di bawah kolong langit ini masih ada yang namanya waktu. Bicara soal waktu, bicara soal yang namanya proses dalam hidup kita ini. Setuju kita katakan Bapak Ibu? Ya. Mazmur 71 ayat 14 kita akan baca ini. Mazmur 71 ayat yang ke-14. Nah, kita baca sama-sama. Mazmur memberikan kita yang namanya saran. Bukan saran, tapi jalan keluar buat kita, saudara. Bagaimana di dalam pengharapan di masa sukar itu, seperti perempuan Kanaan tadi di daerah Tirus dan Sidon tadi, saudara. Di masa penderitaan, di masa-masa sukar, dia melihat anaknya yang kerasukan dan sangat menderita. Sebagai seorang ibu, saya percaya dia tidak akan pernah tega dan sanggup untuk melihatnya. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat dia lihat bahwa anak-anaknya tidak kunjung sembuh. Kadang-kadang setan itu menyusahkan dia, ya membuat dia teriak-teriak, kehabisan suara, kehabisan tenaga, menanggung malu, dan seterusnya, saudara. Tapi kita lihat Mazmur 71 ayat 14 ini. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Pemazmur berkata begini, tetapi aku senantiasa itu bicara soal ketekunan. Senantiasa bicara soal yang namanya perjuangan, ketidakputusasaan. Dia terus menerus, saudara, selalu mau berharap. Di dalam pengharapan dia mungkin belum ada jawaban, tapi dia akan terus menerus dalam ketekunan senantiasa. Mungkin di dalam pengharapan dia belum ada titik terang, tapi dia berkata di dalam pengharapan, dalam penantian itu, bahwa dia akan menambahkan yang namanya puji-pujian kepada Tuhan. Nah, kita balik ke cerita daripada perempuan Kanaan ini. Kita tahu bahwa waktu dia datang kepada Yesus, dia sudah dengar bahwa Yesus melayani di sinagoga-sinagoga di Bait Allah. Dia selalu bergaul dengan orang-orang Yahudi Israel
Ya, dan memang ada satu peraturan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, dengan orang kafir. Mereka tidak bergaul, saudara. Tapi dia karena satu pengharapan yang kuat, dia memberanikan dirinya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus tidak menjawab. Waktu dia tidak menjawab, di dalam pengharapan itu, Mazmur 71 tadi berkata bahwa dia akan tambahkan puji-pujian. Nah, mungkin ceritanya bukan hanya 8 ayat, tapi perempuan ini akan berkata, Guru, tolonglah aku, bukankah engkau disebut Tuhan, bukankah engkau disebut Mesias, bahwa engkau berbelas kasihan dan murah hati kepada banyak orang. Dia tambahkan dengan kata-kata puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus belum menjawabnya, saudara, tapi dia berkata, aku adalah juga manusia, ini adalah anakku perempuan manusia. Dia menambahkan dengan berbagai-bagai kata dan pujian kepada Yesus, sehingga membuat Yesus berkata, menjawab dia, tidak patut mengambil roti dan memberikannya kepada anjing, saudara. Roti yang disiapkan anak diberikan kepada anjing. Yesus sedang menjawab seperti itu. Sekali lagi, saudara, di tengah pengharapan di masa sukar ini, dia menambahkan pujian kepada Yesus. Waktu Yesus berkata tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak memberikan kepada anjing, dia berkata, ya Tuhan, bukankah ya anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Dia tambahkan dengan pujian itu. Dia terus kejar yang namanya Tuhan, saudara. Dia tetap berharap bahwa dia akan menerima pertolongan, karena dia percaya bahwa Yesus sanggup dan mau menolong dia. Mungkin Yesus berkata, ya, tapi remah-remahan itu sedikit, tidak cukup untuk anjing itu makan. Ya, kalau dikumpulin banyak, jadi kenyang juga. Tapi kan remah-remah yang sudah jatuh, mungkin Yesus akan berdalih lagi dan berkata bahwa remah-remah itu sudah jatuh dan tidak enak. Mungkin perempuan ini akan menambahkan dengan puji-pujian, dengan perkataan yang menyentuh hati Tuhan, dan berkata, ya, kalau dalam keadaan lapar, semua makanan menjadi enak. Pernah tidak kita ditawarin makanan sama orang, saudara? Atau kita ditawarin makanan oleh orang yang berkata, coba dicicipi makan, pasti kita akan ngomong enak. Tidak enak pun masih ngomong enak, saudara. Karena apa? Karena ada puji-pujian di situ, ada penghargaan di situ. Yang di sini senyum-senyum pernah melakukan itu, saudara, ya. Yang di rumah juga mungkin senyum-senyum, lihat istrinya lagi masak, tidak enak, ditanya istrinya, enak tidak? Aduh, enak banget, mau makan di mana? Masa pandemi begini. Mau tidak mau semua dimakan, saudara, ya. Orang makan Indomie, rasa soto, rasa bawang, rasa ini, rasa rendang, rasa ini. Yang penting rasanya beda, katanya. Semua enak, saudara. Itu cerita mereka, saudara, ya. Yang di sini bukan. Mungkin perempuan ini akan menambahkan dengan sesuatu kata puji-pujian yang akan menyentuh sampai Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Kalau saya ke rumah orang, ditawarin orang makan, saudara, ya, lapar enggak? Cobalah dicicip makan, enak, keluar makanan yang lain, saudara, pasti. Nah, itulah banyak kata-kata puji-pujian yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Dan saya percaya di dalam Mazmur 71 ayat 14 ini, pemazmur punya pengalaman, pengharapan dia kepada Tuhan. Dan dia berkata, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu, sampai, saudara, pertolongan dan jawaban itu datang dalam hidup kita. Sekalipun mungkin seolah-olah Yesus tidak menjawab, sekalipun mungkin, saudara, ya, seolah-olah Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi untuk datang ke Betania, saudara. Tapi waktu Yesus datang, Maria tetap punya pengharapan. Dan dia tahu bahwa pengharapan dia, dalam Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Mazmur 119 ayat 81. Mazmur 119 ayat 81. Pemazmur juga menjelaskan buat kita dari ayat ini, berkata, habis jiwa
jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Kenapa dia berkata habis jiwaku? Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam pengharapan, mungkin pikiran kita sudah mengalami jalan buntu. Perasaan kita sudah tidak tahu gimana lagi, saudara. Kehendak kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia berharap sembuh, tapi segala upaya sudah dia lakukan. Tapi dia percaya kepada satu perkataan. Seperti satu perwira Kapernaum yang berkata, cukup katakan sepatah kata saja maka hambaku sembuh. Perempuan yang 12 tahun ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itulah pengharapan dia. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Dia berharap, merindukan jawaban. Habis jiwanya, tidak tahu berbuat apa lagi, tidak bisa berbuat apa lagi, dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tapi dia tetap berharap akan firman Tuhan dalam hidup dia. Nah, kita baca ayat terakhir Amsal 10 ayat 28. Kenapa kita harus berharap, tetap berharap dan punya pengharapan di masa sukar ini, saudara? Di awal bulan Mei ini, mungkin kita masih tetap kondisi seperti ini di bulan Mei ini. Saya cuma mau berdoa di awal bulan ini. Sebentar kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara miliki pengharapan yang kuat di masa sukar ini. Kenapa kita berharap? Pengharapan tidak mengecewakan. Amsal 10 ayat 28 kita baca dengan keras, 23. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saya percaya saudara dan saya adalah orang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara ya, mungkin kita pernah kehilangan pengharapan. Mungkin hari ini saudara juga sudah tidak berharap apa-apa lagi. Saudara mulai menjadi kecewa dan putus asa. Saudara sudah berkata, ya sudahlah. Tapi mari saudara, janji Tuhan ya dan amin, bahwa harapan orang benar, harapan saudara dan saya di tempat ini, itu tidak pernah mengecewakan. Dan harapan itu akan menjadi sukacita buat saudara dan saya di tempat ini. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita akan makin berdiri sama-sama. Saya undang worship leader, sehingga kita akan datang sama Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Dengan pujian ini saudara, percayai apa yang kita ucapkan, percayai apa yang kita naikkan. Puji-pujian ini biarlah menyentuh hati Tuhan. Biarlah puji-pujian ini kita tambahkan, dan biarlah pengharapan saudara akan menjadi sukacita buat saudara hari ini. Memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kami percaya kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti dalam setiap hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih-Mu lebih dari kasih-Mu Tuhan. Tak berhenti, tak berhenti, memancarkan sinar-Mu lebih dari samudra,
Mungkin hari ini saudara juga mengalami masalah yang sama dengan perempuan Kanaan ini. Mungkin saudara kehilangan pengharapan. Saya merasakan ada di antara saudara yang mulai kehilangan pengharapan dan mulai menjadi kecewa. Saya mau katakan dan nasihatin setiap kita di tempat ini, saudara yang sedang menyaksikan ini, mari tetap berharap, karena pengharapan tidak mengecewakan. Dan pengharapan saudara akan menjadi sukacita, karena apa yang saudara percayai itu akan menjadi dasar saudara dalam pengharapan itu. Dan saudara akan melihat buktinya dan saudara akan bersukacita. Saya tahu bahwa setiap orang bisa menjadi kecewa, setiap orang bisa menjadi marah. Marah dengan kondisi, marah dengan keadaan, marah dengan orang lain, bahkan marah kepada Tuhan. Tapi mari saudara, sekali lagi saya dorong saudara miliki pengharapan yang kuat dalam setiap hidup kita. Dan saya berdoa biarlah damai sejahtera, sukacita, dan roh iman ini turun atas hidup kita. Tambahkan iman kepada kami yang tidak percaya ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kesalahan, kegagalan, kebodohan yang kami buat. Ampuni kegagalan, ketidakpercayaan kami. Basuh roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan dengan kuasa darah. Berkati roti dan anggur, mari angkat roti dan anggur yang saudara sudah persiapkan. Kita percaya bahwa ini waktu kita makan dan minum adalah tubuh Yesus dan darah Yesus. Dan waktu kita makan dan minum, kita akan tinggal dalam Dia tinggal dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Dia. Kuduskan hamba-Mu yang memimpin ya Tuhan. Sekali lagi basuh roh, jiwa, dan tubuh kami, hati pikiran kami dengan kuasa darah. Kami siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah di dalam nama Yesus. Kita yang siap masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu malam Ia diserahkan, yang mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita akan di hadapan Tuhan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Mari kita akan coba berkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan ke surga. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang sangat-sangat dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita angkat di hadapan Tuhan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk bulan yang baru ini ya Tuhan. Bulan di mana anugerah kemurahan, kebaikan, kasih setia-Mu dicurahkan. Bulan di mana pengharapan kami akan menjadi sukacita dalam hidup kami. Bulan di mana kami akan melihat jawaban-jawaban doa, terobosan, kesembuhan
dikenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kau yang sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang dapat kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami, di dalam nama Yesus. Kita percaya dan diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita juga akan doa untuk persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan di awal bulan ini. Mungkin saudara sudah siapkan, saudara bisa angkat. Mungkin saudara boleh angkat HP saudara, ya, akan memberikan persembahan lewat QR code ataupun lewat transfer daripada banking. Tetap kita akan berdoa saudara. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau persembahan di hadapan Engkau. Dan bila persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu, Engkau membuka tingkap langit sesuai dengan janji-Mu dan mencurahkan berkat-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau yang membuat perbedaan, ya Tuhan, antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah kepada-Mu. Aku doakan Tuhan sekali lagi, di masa-masa ini Tuhan, tetap kami berharap, tetap kami percaya, sekalipun mungkin tidak ada dasar, tapi pengharapan itu akan menjadi sukacita buat kami. Di bulan ini kami akan melihat kemurahan, kebaikan, dan pertolongan Tuhan yang lebih besar. Anak-anak kami yang studi, Tuhan, dimanapun mereka berada, tutup fokus mereka juga dengan kuasa darah-Mu. Biarlah perlindungan, penyertaan, pembelaan yang sempurna dari Tuhan turun atas mereka. Tuhan, berkati umat-Mu yang bekerja, berkati pekerjaan usaha mereka. Dan apapun yang dikerjakan, kiranya Kau berkati semuanya, Kau buat berhasil dan beruntung. Sehingga apapun yang dimiliki karena berkat-Mu juga lah, semuanya boleh bertambah-tambah dan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami kembalikan, kami persembahkan diri dengan hati yang tulus ikhlas. Biarlah ini dapat memperluas kerajaan, kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan amin. Sebelum kita tutup dengan doa berkat saudara, mungkin ada sedikit pengumuman. Nah, saudara bisa ikuti menara doa daripada GBI MPI. Itu setiap hari jam 18.45 sampai dengan selesai. Dan setiap minggu sampai pemberitahuan yang akan diberitahukan, mungkin saudara bisa ikuti yang namanya status daripada WA ataupun media online IG dan Facebook yang saudara saksikan. Kita bisa memberitahukan kepada yang lain. Kita akan tetap masih ibadah seperti ini dan terus doakan untuk virus corona COVID-19 ini biar cepat berlalu dari bangsa dan negara kita. Doakan pemerintahan, doakan para dokter, doakan dengan keamanan yang baik. Biar ada damai di Indonesia. Biarlah ada rasa aman dan tentram saudara ya. Semua boleh berjalan baik dan normal seperti biasanya. Ya, itu pengumumannya. Nah, di bulan ini juga nanti kita akan merayakan yang namanya kenaikan daripada Tuhan Yesus di tanggal 21 ya, kita akan ibadah juga dan perjamuan kudus juga. Yuk kita bagi berdiri sama-sama, siapkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia. Kekasih Allah mempelai Kristus, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, apapun yang sedang saudara kerjakan, biarlah damai sejahtera sukacita berkat Allah turun atas hidup saudara. Kasih-Nya yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus semakin ditambah-tambahkan. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya ada atas hidup saudara dan saya di tempat ini. Di dalam nama Yesus kita yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa minggu depan dalam menara online. Tuhan Yesus memberkati.